Pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita sekali. Mari kita merenungkan kembali tentang firman Tuhan sebelum kita bawa hidup kita ke satu dalam doa. Terima kasih Bapak di surga, segala pujian syukur dan kami menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan, maka Tuhan pasti akan turun tangan. Sukacita yang kami alami, pergumulan, persoalan yang kami alami, itu akan diikuti dengan kemenangan demi kemenangan ketika kami berseru kepada Yesus. Sebab di dalam nama Yesus apa saja yang kami minta, Engkau akan memberkati. Engkau adalah sahabat kekasih, Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur, kami mohon berkat Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, apa kabar saudara yang diberkati Tuhan? Baru-baru ini kita mendengarkan kabar, banyak kabar ya. Kita dapat kabar, kita baca di kabar berita online. Saudara, bahwa hari-hari yang dihadapi kita, dunia mengatakan adalah hari-hari yang tantangan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Saudara, jangan pernah tidak melibatkan Tuhan. Senantiasa libatkan Tuhan. Baru-baru ini Sri Mulyani, yaitu Menteri Keuangan terpilih dari Indonesia, kabinet yang terbaru, mengatakan bahwa pajak PPN itu akan dari 11% ke 12%, sebelumnya 10%. Tapi kemudian dinaik menjadi 10% dan sekarang 12%. Untuk pengusaha-pengusaha yang bekerja di bidang bisnis yang bekerja sama dengan pemerintah, tentunya hal ini semakin menambah berat beban karena PPN bertambah. Dan saudaraku, apakah diikuti dengan pajak-pajak yang lainnya? Nambah beban bagi masyarakat dengan membayar pajak. Di sisi lain, yang miskin makin terpuruk, yang kaya makin kaya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Sekalipun ekonomi kita dihantam oleh keadaan dunia ini, mana ekonomi global itu sedang mengalami goncangan, tapi cupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, jangan rusakkan minyak dan anggur. Orang yang tinggal di dalam pengurapan, orang yang tinggal di dalam sukacita Tuhan, kepadanya akan diberikan kekuatan dan kuasa untuk dapat melalui setiap masalah ini, bahkan masalah ekonomi, masalah yang terberat sekalipun. Pesan saya sebelum untuk kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, memang hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan, hari-hari yang berat, hari-hari yang penuh dengan kesukaran. Makanya saudara sedapat mungkin terlibat dengan hutang. Dapat mungkin jangan terlibat dengan masalah-masalah pinjaman. Karena hari-hari ini saya mendapatkan WA, WA yang minta ini WA yang benar atau WA yang nggak benar, bahwa si A ini terlibat dari banyak cara-cara iblis untuk mempermalukan anak-anak Tuhan. Tapi saya berdoa bahwa saudara diluputkan dari masalah ini. Duka cita yang mendahului kemenangan. Kalau kita betul-betul berkata, saudara, tak cari dan ketok, maka pintu akan dibukakan. Minta, maka engkau akan mendapatkan. Cari, maka engkau akan menemukan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami, minta pada Tuhan, cari, doakan, ketok sampai pintu surga terbuka dan dia memberkati apa yang. Mari kita baca hari ini, saudara. Duka cita yang mendahului kemenangan dari Yohanes 16 ayat 16 hingga ayat 33. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pun kamu melihat aku lagi. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seseorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Bukan duka cita pada saat ia melahirkan, tapi sesudah ia melahirkan anaknya, dia tidak lagi akan penderitaan, karena kegembiraan bahwa
telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tapi aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira. Dan tidak seorang pun yang dapat merampok kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama. Kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah suka citamu. Saudara, di kitab Yohanes menjelaskan jauh lebih deep percakapan-percakapan itu sebelum dia proses menuju pada salib. Jauh lebih deep, jauh lebih terbuka, seperti seorang yang akan meninggalkan anak-anaknya warisan sebelum dia mati. Dan memang dia sedang menuju pada salib. Dan perkataan-perkataan yang Yesus berikan adalah perkataan-perkataan pesan-pesan penting. Ya, saudaraku yang diberkati, pesan-pesan penting yang dia sampaikan sebelum proses menuju salib. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan gentar, jangan gelisah hati. Itu selalu yang menjadi campaign Yesus kepada murid-muridnya. Kita tahu saudara bahwa di dalam kitab Yohanes, saudara, Yesus menyatakan dirinya bahwa dia akan disiksa dan mati di kayu salib, akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yudas menyerahkan Yesus mengadakan perjamuan kudus, perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Dan di kitab Yohanes, Yesus berkomunikasi dengan intens dan banyak penjelasannya di kitab Yohanes. Saudaraku, dia menjadi rumah Bapa, dia menjadikan penghibur, dia menjadikan pokok yang benar. Ini sebelum kita kan sudah baca di 19 itu batu kan. Lalu kemudian mereka mengadakan perjamuan terakhir, ya, di dalam Yohanes 13. Lalu seterusnya dia memberikan satu pesan-pesan yang sangat penting sebelum dia ditangkap. Saudara, dia menjanjikan rumah Bapa, dia menjanjikan penghibur, dia mengatakan dia pokok anggur yang benar, dia memberikan perintah supaya ya, dan saudara, itu adalah komunikasi Tuhan yang sangat sampai pada Yohanes 16 ini, saudara. Yesus memberikan komunikasi yang intens bahwa dia cuma sesaat saja dia akan tidak ada. Saat saja lagi dia akan ada lagi. Itu menunjukkan bahwa memang dia hanya 3 hari meninggalkan. Dia mati, kemudian dia bangkit hari ketiga, hanya itu diceritakan dengan gamblang pada murid-muridnya. Jadi saudaraku yang diberkati, Yesus telah menyatakan segala sesuatu sebelum dia proses. Saudara, sampai sekarang kamu belum meminta apa-apa. Tapi kamu mintalah apa-apa saja, maka kamu akan menerima. Saya penuhlah sukacitamu. Saudara, di ayat ini mari kita baca. Semuanya itu katakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata dengan kiasan, tapi terus terang mendedatkan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku minta bagimu kepada Bapa. Bapa sendiri mengasihi kamu. Nah, kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah, aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia, aku punya pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai jasa. Sekarang kami tahu bahwa engkau tidak bisa. Jadi orang bertanya, kan itu kami percaya kau datang dari Allah. Jawab itu kepada mereka, saya akan datang, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Kamu meninggalkan aku, kamu tidak sama menjadi sebab Bapamu mereka. Semuanya itu kau katakan kepadamu, supaya kamu memperoleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku tahu. Saudara yang diberkati, judul dari pokok ini adalah duka cita yang mendahului kemenangan. Yesus tidak lagi memakai kiasan, Yesus tidak lagi memakai perumpamaan, tapi dia mengatakan dengan cara langsung. Mereka akan berdoa dalam nama Yesus. Mereka meminta dalam nama Yesus. Akan ada waktunya mereka akan minta dalam nama Yesus. Yesus telah saudara, inilah yang dahulu hidup iman kita. Sebab dikatakan di ayat yang ke-29,
Lihat sekarang kau terus berkata-kata kau tidak memakai akal. Sekarang kami tahu engkau mengikuti sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Kita percaya pada Yesus, sebab Yesus mengatakan sesuatu yang akan datang dan yang pasti akan jadi dengan hati dan itulah mereka akan Saudara, kata kunci dari kesuksesan barang maka dia diberi kuasa untuk menjadi barang siapa percaya ketika duka cita penderitaan itu melanda kehidupan tetap kita akan mengalami kemenangan dari demi kemenangan. Itulah iman kemenangan dunia. Yohanes adalah murid Yesus yang sangat dikasihi dan dia menulis kitab teologi ini, Injil Yohanes yang mengangkat masalah-masalah teologis jauh lebih dalam, dibandingkan Matius, Markus. Saya katakan bahwa sesudah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, mereka mengadakan perjamuan terakhir, dan di kitab-kitab yang lain sesudah mereka mengadakan perjamuan terakhir langsung masuk dalam proses penangkapan Yesus, dan Yesus dibawa untuk mati di kayu salib. Tetapi di Injil Yohanes ada percakapan, komunikasi Yesus yang jauh lebih deep tentang makna-makna yang teologi tentang dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan bagaimana dia adalah sahabat, bagaimana kita tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam kita dan kita tinggal dalam Yesus, tinggal di dalam kita di dalam Yohanes 15 itu jauh lebih banyak dijelaskan di Injil Yohanes. Secara dikatakan di dalam ayat yang ke-33, kamu telah mengalahkan dunia. Dan inilah yang saya mau sampaikan berita kepada saudara sekalian, bahwa ketika kamu percaya, memang ada duka cita, ada persoalan, ada pergumulan, tetapi duka cita akan mendahului kemenangan yang akan kita terima. Siapakah yang membawa kita pada kemenangan? Iman kita yang membawa kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 hingga ayat 5, firman Tuhan berkata seperti ini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, akhir dari Allah. Kata kuncinya adalah percaya, maka kita akan mengalami kelahiran baru. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi Allah. Itu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ada amin, saudara. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia dengan kita. Yesus telah memberikan murid-muridnya agar kita Yesus disalib. Saudaraku, Yesus telah melahirkan. Walau dalam kehidupan mereka tetap percaya. Inilah yang Tuhan memberikan kepada dunia. Tetap percaya. Percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Sebabnya saudara rumah kita mengaku mulut kita dan percaya dengan hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan, maka kita akan dilahirkan kembali, maka Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Jikalau Yesus lahir di dalam kehidupan kita mampu mengasihi Allah, ikuti perintah-perintahnya, dan kemenangan ada di titik kemenangan yang mengalahkan. Ada amin. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, zaman sudah semakin berubah, zaman sedang menuju kepada akhir yang paling akhir ini. Tapi saudara, bersyukur kepada Tuhan, ada Kristus, dia Alfa dan Omega, bahkan dia tahu skenario yang paling akhir dari dunia. Barang siapa berpegang kepada dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, orang-orang hebat di penjuru antara dunia ini, ada Elon Musk, ada Bill Gates, ya, dan ada Mark Zuckerberg, orang-orang yang dengan pikiran-pikirannya mengubah pola pikir dunia dengan teknologi. Dunia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dunia mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Tetapi apakah yang tinggal tetap? Iman orang percaya, iman yang mengalahkan dunia. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump
membawa satu kegentaran bagi dunia karena mereka tahu bahwa kebijakan-kebijakan Trump itu sangat mempengaruhi seantero negeri, seantero dunia. Saudaraku yang diberkati, kita mau bersandar kepada siapa? Kalau kita tidak bersandar kepada Kristus, maka kita akan tergencet, tergilas dengan kebijakan-kebijakan dunia yang berdampak kepada Indonesia, yang berdampak kepada kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Kemenangan yang mengalahkan dunia jika kita percaya, jika Yesus lahir dalam hidup kita. Ketika Yesus lahir dalam hidup kita, maka kita mengasihi Dia. Maka ketika kita mengasihi Dia, kita dapat melakukan perintah-perintahnya. Barang siapa tetap tinggal dalam perintah-perintah Tuhan, saudara, dunia yang jahat ini tidak akan bisa menguasai dia. Dunia memang membenci kita. Dan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Yahweh. Tapi diberkatilah orang yang terus tinggal mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengan saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita melekat, merambatkan akar-akarnya ke dalam air, maka saudara tetap bertumbuh. Walaupun ekonomi tidak tumbuh, saudara dan saya pasti akan tetap bertumbuh, bertahan, menghasilkan buah pada musimnya. Bahkan di luar musimnya, kita tetap akan berbuah. Saudara, mari saya akan berdoa untuk saudara yang memiliki pergumulan-pergumulan. Bapak, kami berdoa untuk kekasih Tuhan yang memiliki pergumulan ekonomi, pergumulan dalam hubungan, pergumulan dalam sakit penyakit, pergumulan di dalam segala masalah, perusahaannya yang terancam bangkrut, perusahaannya yang terancam tidak dapat lagi membayar pinjaman-pinjaman. Bapa di surga, aku berdoa memberkati anak-anak Tuhan yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan pengharapan. Bapa di surga, Yesus adalah pengharapan. Dunia tidak bersahabat dengan kita. Dunia menjadi musuhnya Allah. Tapi Tuhan berhak memberikan pengharapan bagi orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Saat ini saudara, ketika engkau mengangkat tangan, engkau sedang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Engkau tidak akan putus asa, engkau tidak akan memiliki roh bunuh diri, engkau akan memiliki pengharapan sukacita abadi di dalam Tuhan. Jangan rusakkan minyak dan anggur, sebab sukacita Tuhan dan urapan Tuhan itulah yang menjadi perlindungan. Urapan baru mengalir dalam kehidupanmu. Engkau tetap kuat, engkau tetap bertahan, engkau menjadi lebih daripada pemenang. Hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan pernah keraskan hatimu. Berharaplah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjadi perisai dan perlindunganmu. Anugerahnya seperti perisai. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau di dalam nama Yesus. Semua yang percaya diurapi, diberikan sukacita baru. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.